Jadi memang ini kita bangun bersama, memang semangatnya adalah membangun jaringan secara bersama gitu. Jadi tidak ada embel-embel profit non profit kayak gitu. Kondisi kampung cyber atau posisi saya kan ada di kampung, orang jarang pada tahu, makanya internet itu membuka sekali ya, maksudnya orang-orang bisa tahu posisi kami gitu. Ya cuma mengandalkan pelanggan-pelanggan saya, jadi lewat online mereka pesan, kita kirim gambarnya apa, lihat nanti di Instagram apa gitu, jadi kita cuma mengandalkan seperti itu. Saat ini saya sedang berada di kota Yogyakarta, salah satu kota yang menjadi destinasi favorit banyak wisatawan lokal hingga internasional. Jalan Malioboro menjadi salah satu ikonnya yang selalu didatangi. Tapi siapa sangka Yogyakarta memiliki suatu tempat yang istimewa tak jauh dari daerah Malioboro. Sebuah kampung kecil dengan kemajuan teknologi yang sangat besar, yaitu Kampung Cyber. Kampung yang berdiri sejak tahun 2008 ini telah mencetak banyak prestasi mendunia hingga didatangi beberapa tokoh ternama seperti Mark Zuckerberg dan Raja Belanda Willem-Alexander. Dimulai dari impian sederhana untuk mewujudkan penggunaan teknologi digital yang lebih optimal, kini terbentuklah Kampung Cyber. Kampung dengan kemudahan akses internet bagi warganya dan segala kegiatan yang dilakukan secara online. Keberadaan kampung ini menjadikan UMKM banyak berkembang sangat baik karena gagasan yang dicetuskan oleh seorang kelahiran Yogyakarta 43 tahun yang lalu, Antonius Sasongko. Pria yang akrab disapa dengan Pak Koko ini memiliki keberanian dan keyakinan besar dalam mencetuskan Kampung Cyber ini. Ya sebenarnya ini sih ide yang sederhana ketika itu ya. Ketika itu kita ingin warga yang ada di sini itu bisa melek teknologi. Cuman karena banyaknya kendala waktu itu, kita harus melakukan ini secara bersama-sama. Jadi memang walaupun ide mungkin dari saya, tapi untuk pelaksanaannya itu memang bersama-sama. Jadi memang idenya hanya itu, kita ingin warga di sini itu bisa melek teknologi dan bisa menggunakan internet dengan baik gitu aja. Dari awal kita memang swadaya dalam membangun kampung ini, dari pembiayaan, terus dari pengembangannya sampai saat ini pun kita masih swadaya dari warga. Hampir seluruh warga di Kampung Cyber merupakan pelaku usaha UMKM, mulai dari menjual baju lukis, lukisan, batik, angkringan, dan beragam usaha lainnya. Saat ini saya berkesempatan bertemu dengan dua narasumber pelaku usaha UMKM yang telah belasan tahun menetap di Kampung Cyber, yaitu Bu Titi dan Mas Nanda. Nama saya Nanda, SFX. Nanda itu nama saya, SFX itu pekerjaan saya. Pekerjaan saya itu special effect makeup gitu. Tapi lebih ke film. Umur saya 32 tahun. Untuk keseharian saya itu saya lebih ke pekerjaan special effect, di mana saya memproduksi kumis palsu, 3D effect silikon, sama bikin lem khusus untuk kosmetik, dan itu aman dan bisa digunakan untuk keseharian. Nama saya Titi, terkenal kalau di RT 36 tuh DJ Titi, seperti nama Instagram saya. Umur saya 52,
mempunyai anak 2 dan saya bekerja ya mempunyai warung lukis. Sehari-harinya memang saya di rumah untuk membuat kaos dan lukisan dari kanvas. Lukisan kaos bahannya dari katun bambu dilukis tangan. Saya lebih ke online sekarang itu karena kondisi kampung cyber atau posisi saya kan ada di kampung, orang jarang pada tahu, makanya internet itu membuka sekali ya, maksudnya orang-orang bisa tahu posisi kami gitu, apa yang kami kerjakan, apa yang kami jual, dan orang-orang bisa membeli di media sosial kami. Dan dahulu kami ke Facebook, Instagram, sekarang kami lebih ke Shopee, dan orang-orang se-Indonesia pada tahu gitu. Alhasil penjualan lebih meningkat di aplikasi Shopee. Perubahan era digital menjadikan semua manusia perlu untuk berpikir maju. Begitupun dalam hal berbisnis, bermula dari berjualan secara langsung bertatap muka dengan para konsumen, kini berjualan dapat dilakukan dari jarak jauh, bahkan hingga berbeda negara. Namun, nyatanya perubahan tersebut tak lepas dari berbagai kendala yang dialami. Untuk beralihnya itu sedikit harus belajar ya, sedikit gaptek dikit karena itu aplikasi rumit sekali ya, karena itu harus dijelajahin, dan kami belajarnya lewat YouTube dulu untuk tutorial gitu, dan tanya-tanya siapa yang pernah menggunakan Shopee. Nah dari situ kami keterusan nih, ternyata membuka orang itu lebih banyak yang tanya juga di chat, fitur chatnya Shopee gitu, otomatis kita menjawab di situ dan bisa transaksi di situ, akhirnya bisa deal-dealan di situ juga. Kendala itu ya ada beberapa. Yang pertama kan waktu itu untuk mengakses internet kita harus memakai komputer. Nah di situ warga di sini banyak yang belum punya, jadi itu salah satu kendalanya. Kedua, dari sisi ekonomi juga, karena di kampung itu kan menengah ke bawah, jadi ya agak kesulitan juga untuk memaksakan mereka untuk membeli komputer dan yang lain agar bisa mengakses itu. Terus yang ketiga itu memang pemahaman internet di kampung ini masih rendah waktu itu, jadi itu beberapa kendala secara teknis ini. Ya sebenarnya kan kita ketika melontarkan program itu sih bukan di forum yang resmi, jadi memang ketika ngobrol-ngobrol di pos ronda itu kita sampaikan, jadi tidak secara resmi terus di pertemuan langsung kita mau bikin, enggak, cuman ketika ronda kita ada ngobrol seperti ini ya, baru ketika sudah memang sudah fix pengen seperti itu baru kita sampaikan di forum yang resmi kayak gitu. Peningkatan secara ekonomi, dan memang itu menjadi salah satu tujuan kita ya untuk mengajak mereka untuk belajar internet itu juga tentang itu juga. Selain itu ya dari sisi pengetahuan mereka juga sekarang lebih banyak banyak referensi yang didapat di internet itu juga mempengaruhi pola pikir mereka juga kayak gitu. Ya terus muncul usaha baru seperti yang tadi Mas Nanda itu muncul usahanya itu setelah internet masuk di sini. Dia belajar lewat internet, terus akhirnya dia
tahu passionnya di situ, dia kembangkan terus. Perbedaannya sangat terasa ya. Yang dulu itu seperti di rumah, maksudnya manual gitu ya, jualan manual di rumah gitu. Itu orang banyak pada yang nggak tahu gitu ya, tapi adanya di internet itu orang yang sampai pelanggan saya paling jauh itu Malaysia gitu. Itu ada yang tahu di sini gitu. Oh, dia tidak mempermasalahkan jaraknya, tapi bisa membuat naturalnya itu. Dia sampai mau ke hotel di Jogja pun hanya karena kita taunya saling di internet itu. Dulu tuh memakai Facebook, karena Facebook itu bisa sampai ke luar negeri juga tuh. Jadinya kami transaksinya di situ. Dan dia datang dan produk kami, dia beli brewok palsu itu, kami pasarkan langsung sama dia dan dia transaksi di situ. Dan efeknya luar biasa ya, internet itu membuka komunikasi kami antar negara juga gitu. Iya, memang dulu sebelum ada online kita memang belum membuka usaha seperti ini ya Mbak. Jadi kita membukanya memang dulu pertama kali memang di bidang kuliner ya. Kalau kuliner memang dulu cuma lewat telepon. Jadi kalau pesen gitu cuma lewat telepon, jadi kita belum ada internet waktu itu. Internet kita masuk tahun 2010 kan. Padahal saya usaha dari tahun 2000. Jadi ya perbedaannya ya kelihatan sekali sih. Nggak online sama yang online itu memang berasa sekali. Iya, dan dengan bergantinya zaman seperti ini memang terasa banget sih, mempermudah untuk apalagi ada m-banking gitu ya. Jadi untuk transfer kita kirim barang itu cepat sekali, dan sekarang banyak itu ya jasa-jasa pengiriman murah dan langsung bisa kita terima uangnya juga melalui m-banking. Jadi nggak usah ke bank, kita bisa langsung cek melalui online seperti itu. Kampung Cyber ternyata benar-benar mengambil peran besar dalam menyukseskan UMKM, mulai dari sisi peningkatan ekonomi maupun konsumennya. Saat melihat ke sekeliling Kampung Cyber, saya menemukan sebuah peta yang memudahkan untuk melihat denah keseluruhan dari kampung ini. Satu hal yang membuat saya terkejut adalah informasi yang tertera terkait fasilitas yang diterima oleh seluruh warga setempat hingga orang umum. Internet untuk di Kampung Cyber ini memang berbayar, tapi ada untuk warga yang tanpa bayar. Tapi itu tidak 24 jam full. Kalau kita yang berbayar itu 20 jam tanpa sign out ya, tanpa log out ya. Jadi memang setiap saat kita bisa online. Tapi kalau yang kan ada dua, Kampung Cyber khusus dan Kampung Cyber umum. Kalau yang khusus yang bayar, kalau yang umum setiap orang bisa mengakses internet tapi nggak bisa 24 jam. Dan untuk download apapun itu mungkin tidak bisa. Dan untuk mengakses CCTV juga nggak bisa. Kalau kita warga yang langganan itu bisa mengakses CCTV. Ya, seperti itu perbedaannya. Untuk masalah itu namanya bukan cuma iuran aja ya, namanya iuran itu sangat meringankan sekali, meringankan sekali. Untuk internet yang 20 jam online bisa YouTube-an sampai panas ya HP itu sangat murah sekali. Dan apalagi kita kalau kena hub itu ya, di rumah kena hub bisa ada potongan harga juga sih. Jadi ya kompensasi untuk listrik lah gitu. Jadi memang nggak sama, kalau yang nggak kena hub itu nggak ya full. Kalau yang kena seperti punya saya ini ada potongan tersendiri gitu. Sebenarnya kita ingin berbagi aja, ingin menunjukkan eksistensi juga sebagai kampung yang berbasis teknologi ya gitu kan. Ya minimal kita bisa memfasilitasi tamu atau orang-orang yang berkunjung ke sini itu bisa menikmati juga internet yang kita punya kayak gitu. Jadi ya sederhananya seperti itu, tidak ada hal yang lainnya.
Jadi kita juga dikenal sebagai kampung yang berbasis teknologi, makanya kita membuat jaringan bisa dinikmati oleh siapapun di sini. Waktu COVID di sini tutup, Mbak. Taman Sari tutup 1,5 tahun, dan saya ya cuma mengandalkan pelanggan saya. Jadi lewat online mereka pesan, kita kirim gambarnya apa, lihat nanti di Instagram apa gitu. Jadi kita cuma mengandalkan seperti itu. Jadi memang kalau offline memang nggak banyak banget, soalnya kan nggak ada turis masuk kan, Mbak. Jadi memang ya beda banget lah. Waktu itu kita sempat lockdown juga sih. Harapannya inginnya Kampung Cyber itu tidak hanya di RT 36 atau di RW 9 saja, tapi meluas, melingkupi di RT-RT yang lain, RW-RW yang lain, bukan di taman kecamatan Keraton ini atau kelurahan Patean ini, tapi kelurahan-kelurahan yang lain pun berdampak yang lain gitu. Karena kami pun dari kampung bisa ke luar negeri, maksudnya produk kami gitu, gara-gara Kampung Cyber. Ya siapa tahu yang lain bisa bermanfaat, yang lain, Kampung Cyber yang lain-lain gitu, dan bisa perekonomian lebih pulih lagi gitu. Karena kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri terus ya, kita harus bersinergi di dalam membangun suatu lingkungan yang positif, yaitu Kampung Cyber itu sendiri. Karena kalau saya sendiri pun saya belum tentu mampu, makanya adanya Kampung Cyber ini sangat mendukung saya sekali untuk pekerjaan saya gitu. Untuk Kampung Cyber saya berharap mungkin nanti Kampung Cyber ini akan tetap ada, dan mungkin nanti keturunan saya juga mungkin, kalau nggak digusur ya. Ada rumor mau digusur juga, tapi saya berharap Kampung Cyber bisa mengedepankan UMKM, potensi-potensi warga lebih lebih gencar gitu loh, untuk memperkenalkan potensi yang ada di Kampung Cyber itu. Saya berharap seperti itu. Kampung Cyber jadi salah satu kampung kecil yang berhak mendapatkan apresiasi besar. Kampung tanpa ketertinggalan ini telah berhasil berkontribusi dalam menyukseskan para warganya dalam hal bisnis. Lewat akses internet yang setara, semua dapat mengembangkan karyanya.